Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini aku mau bikin lapis legit yang tanpa menggunakan tepung terigu. Buat kalian yang pengen makan lapis legit yang teksturnya lembut berminyak, boleh pakai resep ini ya. Nah, untuk margarin aku pakai 400 gram, kalian boleh ganti dengan full butter, nanti hasilnya lebih lembut dan lebih wangi. Kemudian aku pakai 40 butir kuning telur, kalian takar aja kurang lebih 500 sampai 600 gram. Dan ini gula halusnya 250 gram, 100 gram untuk susu kental manis, kemudian untuk susu bubuknya 1 bungkus aja atau 27 gram. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, yang pertama kita mau kocok kuning telur dan juga gula halus. Kuning telur ini dikocok sampai mengembang putih kental, boleh kalian kocok sampai mengembang ataupun kental berjejak, boleh. Jadi kalian boleh sampai mengembang dan kental aja ataupun sampai mengembang kental berjejak ya. Nah, biasanya aku hanya kocok sampai mengembang dan kental kuning telurnya. Kemudian setelah itu masukkan susu bubuk, karena ini adalah lapis legit tanpa tepung terigu, jadi aku pakainya susu bubuk teman-teman. Nah, kalau kuning telurnya ini sudah dicampur dengan susu bubuk, kemudian diaduk sampai tercampur merata, kita sisihkan dulu sebentar. Dan sekarang ini kita mau kocok margarin, ataupun kalau teman-teman pakai butter juga boleh, dicampur dengan susu kental manis. Nah, butternya ini harus teman-teman kocok sampai benar-benar mengembang putih dan juga lembut ataupun menggunakan ya. Jadi supaya lapis legit kalian tidak bangkrut, kalian jangan kocok butternya dalam keadaan yang lembek ataupun terlihat sudah agak lumer. Jadi sebaiknya kalau butter kalian simpan dulu sebentar di kulkas supaya teksturnya tidak terlalu lembek ataupun lumer. Nah, kalau sudah dikocok sampai mengembang putih dan lembut, ini udah bisa kita campur ke dalam adonan kuning telur ya. Nah, supaya lebih mudah saat kita mengaduk dan mencampur antara adonan kuning telur dan juga butter ataupun margarin, kita bagi dulu atau kita ambil dulu setengah dari margarin ataupun butter yang sudah kita kocok, kemudian dicampur ke dalam adonan kuning telur dan diaduk sampai tercampur merata. Boleh pakai mixer, boleh juga pakai spatula ya teman-teman. Nah, kalau kedua bahan sudah tercampur merata, yaitu adonan kuning telur dan juga butter ataupun margarin, ini kita matikan mixernya, lalu diaduk lagi sebentar menggunakan spatula. Nah, teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk 40 butir kuning telur ini kalian gunakan loyang ukuran 20 kali 20 ya. Nah, untuk setiap layernya atau lapisannya bisa ditimbang antara 80 sampai 100 gram. Jadi untuk loyangnya, balik lagi kita ke loyangnya teman-teman. Loyangnya ini harus dioles dengan margarin, kemudian dialasi dengan baking paper. Nah, untuk lapisan yang pertama aku biasanya panggang dengan api atas bawah pakai oven gas yang loyangnya aku letakkan di rak yang paling atas kurang lebih 10 menit sampai lapis legitnya ini matang dan di bagian tepinya agak berwarna kecoklatan. Kemudian kita panggang lagi dengan api atas sebentar aja sampai permukaannya kuning kecoklatan. Buat teman-teman yang pakai oven listrik tidak perlu ya, di step ini cukup di rak bagian tengah aja dipanggang sampai matang dan permukaannya kuning kecoklatan. Nah, untuk apinya ya teman-teman, untuk yang pertama, lapisan yang pertama apinya 180 derajat. Nah, untuk yang lapisan yang kedua dan seterusnya ini ya teman-teman, kalian turunkan suhunya menjadi 150 derajat. Jadi dipanggang per lapis kurang lebih 5 menit lamanya. Nah, setelah matang, sebelum dituang dengan adonan yang baru, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis ya, supaya lapisannya lebih
rata dan lebih padat. Nah, untuk lapisan yang kedua dan lapisan yang seterusnya sampai adonannya habis, kita panggang dengan api atas ya teman-teman. Jadi lama memanggangnya untuk setiap lapis biasanya kurang lebih hanya 5 menit. Setiap lapis yang sudah matang sebelum dituang dengan adonan baru, kalian harus tekan dengan penekan lapis. Jadi ini kita mau panggang dulu sampai adonannya habis ya. Oke teman-teman, ini adalah lapisan yang terakhir untuk lapis legit kita yang kali ini aku bikin ya teman-teman. Jadi ini kita mau panggang lagi. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya untuk lapisan yang terakhir gimana cara pemanggangannya, apa harus dipanggang lebih lama? Tidak ya teman-teman, jadi tetap dipanggang 5 menit ya. Oke teman-teman, ini dia lapis legitnya sudah matang dan ini baru aku keluarkan dari oven sebelum kita diamkan dan kita dinginkan. Ini kita tekan dulu dengan penekan lapis. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, tandanya lapis legitnya sudah bisa kita keluarkan dari loyang ya. Jadi di bagian tepinya sudah tidak menempel lagi di loyang. Nah, setelah kita keluarkan, jangan lupa baking papernya kita lepas, kemudian kita balikkan. Nah, sekarang kita mau potong dulu ya teman-teman, dan kita sama-sama lihat lapisan bagian dalamnya. Dan kalian bisa lihat pada saat aku potong lapis legitnya ini kelihatan lembut banget. Nah teman-teman, ini dia lapisan bagian dalamnya seperti ini ya, lapis legitnya yang tanpa tepung terigu. Dan kalian bisa lihat ini teksturnya lembut banget, cantik banget permukaannya dan juga lapisannya, serta ini tidak terlalu berminyak yang lembek basah gitu ya teman-teman. Jadi ini teksturnya pas banget buat kalian yang suka tekstur kue lapis seperti ini. Dan ini bisa juga loh teman-teman jadikan ide usaha atau ide jualan. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.